Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berbagi kisah tentang apa yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu yang merupakan sebuah tantangan, dan alhamdulillah saya bisa keluar dari tantangan itu dengan melakukan sedikit inovasi, dan sampai hari ini inovasinya sangat saya rasakan manfaatnya. Saya yakin banyak dari kita yang telah mengalami momen di mana beban pekerjaan itu terasa begitu berat. Nah, begitu pula dengan yang saya alami. Tahun 2017, saya pernah diberikan beban mengajar yang menurut saya cukup banyak. 44 jam pelajaran setiap minggu. Mau bagaimana lagi? Waktu itu di sekolah saya hanya saya sebagai guru utama. Ada satu lagi rekan saya, tapi beliau bukanlah guru asli di sekolah ini, tapi guru yang diperbantukan di sini. Karena sekolah induknya bukanlah di sekolah saya. Tapi bukankah tantangan selalu menjadi batu loncatan untuk kita melakukan inovasi? Saat itu saya menyadari bahwa saya tidak bisa hanya berdiam diri begitu saja tidak melakukan apapun. Saya merasa perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi beban mengajar yang 44 jam tersebut yang saya rasa cukup berat, dan tentunya yang lebih jauh lagi adalah memberikan siswa saya pengalaman pembelajaran yang lebih baik lagi. Peluang saya adalah bahwa ada teknologi, dan teknologinya ada di tangan mereka. Teknologi itu adalah smartphone. Yang terpikir oleh saya waktu itu adalah saya harus bisa memanfaatkan smartphone mereka. Maka saya harus bisa menyediakan sumber pembelajaran yang bisa mereka akses kapanpun, dimanapun, untuk melengkapi pembelajaran yang sudah mereka lakukan di kelas. Dengan seperti itu, saya bisa melakukan cukup banyak hal variasi pembelajaran. Saya bisa melakukan blended learning, saya bisa melakukan flipping classroom, dan tentunya saya bisa lebih memfokuskan pembelajaran saya terhadap aktivitas siswa. Karena nanti materinya dilengkapi di media belajar yang saya sediakan di smartphone mereka. Ide saya waktu itu adalah saya menyediakan video pembelajaran yang saya buat, kemudian saya unggah di YouTube, lalu kemudian saya berikan linknya ke siswa saya sebagai pelengkap pembelajaran yang telah mereka lakukan di kelas. Waktu itu saya hanya bermodalkan sebuah kamera smartphone dan sebuah tongsis. Dan ini adalah video pertama yang saya hasilkan. Ya, titik ini kan sebut saja titik P. Titik itu kan sebenarnya naik turun aja mengikuti gelombang yang lewat gitu ya. Mungkin karena bermodalkan tongsis itu, nama channel yang terfikir oleh saya waktu itu adalah Tongsis Fisika. Kalian bisa mengunjungi channel Tongsis Fisika itu di link yang saya sediakan di kolom deskripsi, atau nanti akan muncul sebelah sini. Awalnya ini hanyalah upaya kecil saya untuk memperkaya materi pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Tapi seiring waktu berjalan, saya pun tentunya ingin memperbaiki diri dan memperbaiki kualitas video yang saya buat. Saya mempelajari hal tentang videografi, dan alhamdulillah setelah mencoba berulang-ulang, saya bisa menghasilkan video yang setidaknya lebih baik dari video awal yang saya buat itu. Inovasi ini ternyata tidak hanya membantu saya mengatasi beban mengajar yang banyak itu, tapi juga membawa perubahan positif bagi kelas. Siswa-siswa lebih dapat fokus pada kegiatan belajar di kelas karena materi dasar telah disajikan melalui video pembelajaran itu. Mereka ternyata dapat lebih aktif dari sebelumnya. Keuntungan yang mengejutkan adalah bahwa video-video ini ternyata juga memberikan manfaat bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk para pendidik dan siswa di luar kelas saya. Apalagi ketika masuk musim pandemi kemarin. Karena saat memasuki musim pandemi itu, video-video pembelajaran saya jumlahnya itu sudah ratusan. Dan itu cukup membantu guru-guru fisika yang belum memiliki video pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dari mana saya ketahuinya? Dari komentar-komentar mereka di kolom komentar tentunya. Saya sangat bersyukur melihat kontribusi saya bisa membantu banyak orang dalam perjalanan belajar mereka. Sampai saat ini saya masih membuat dan mengunggah video-video pembelajaran saya di channel saya itu untuk melengkapi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, dan siswa saya sangat terbantu sekali dengan adanya video-video pembelajaran ini. Menurut saya ini sudah menjadi bukti bahwa ketika kita menghadapi tantangan,
kita bisa mengubahnya menjadi sebuah peluang. Ketika kita berinovasi, dampak positifnya bisa jauh melampaui ekspektasi awal kita. Teman-teman yang luar biasa, terima kasih banyak untuk kesempatan ini, untuk saya bisa berbagi cerita mengenai perjalanan saya yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Saya harap kita semua dapat terus saling berinovasi di dunia pendidikan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang. Terima kasih, mari kita terus berkarya bersama-sama.